Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Adam dan Hawa. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Selama berada di surga, Adam dan Hawa tak pernah melakukan hubungan intim. Baru pada saat diturunkannya ke dunia, Jibril mengajarkan kepada Adam bagaimana cara mendatangi istrinya itu. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa tak pernah melakukan hubungan intim selama di surga. Begitu bunyi sebuah hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir menerangkan. Hanya saja sejarawan Mesir Muhammad bin Ilyas mengungkap hal yang berbeda. Menurutnya, Adam menggauli Hawa di tempat khusus yang berada di dalam surga Firdaus. Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan bahwa selama berada di surga, Adam sama sekali belum pernah menggauli Hawa. Hal ini bisa disimpulkan dari riwayat yang dituturkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi dalam keadaan telanjang, dan keduanya hanya mengenakan beberapa helai daun yang berasal dari surga untuk menutup auratnya. Kemudian Adam merasa panas, hingga ia pun duduk menangis sembari berkata kepada istrinya, "Wahai Hawa, sungguh hawa panas ini telah membuatku sakit." Maka datanglah Jibril kepadanya dengan membawa sebuah kipas dan memerintahkan kepada Hawa untuk memintalnya setelah mengajarkan cara memintal. Setelah itu, barulah Jibril memerintahkan kepada Adam untuk menenun dan mengajarkan padanya cara menenun. Ia pun menambahkan, Adam belum pernah menggauli istrinya selama di surga, hingga keduanya turun dari surga dikarenakan kesalahan mereka memakan buah pohon kuldi. Disebutkan juga, dan keduanya telah tidur sendiri-sendiri. Salah seorang dari keduanya tidur di satu sisi, sedangkan yang lain tidur di sisi yang lain, hingga Jibril pun mendatangi Adam dan memerintahkannya untuk mendatangi istrinya. Ditambahkan, dan Jibril juga mengajarkan kepadanya bagaimana cara mendatangi istrinya itu. Setelah Adam mendatangi istrinya, Jibril menjumpai lagi dan bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan istrimu?" Adam pun menjawab, "Ia adalah orang yang baik." Sedangkan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam karyanya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim, Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, menuturkan, tatkala Adam dan Hawa diantar malaikat sampai ke surga Firdaus, kemudian mereka berdua melihat ranjang yang terbuat dari permata yang mempunyai 700 kaki yang berasal dari yakut merah, dan di atasnya ada kasur dari sutra hijau. Kemudian sang malaikat pun berkata, "Wahai Adam, tinggallah di sini bersama Hawa." Maka keduanya pun langsung turun dan duduk di atas ranjang tersebut. Lalu mereka berdua disuguhi 2 petikan anggur. 1 petikan panjangnya sama dengan menempuh perjalanan sehari semalam. Kemudian mereka berdua pun makan, minum, dan bermain-main di taman surga. Apabila Adam ingin bersenggama dengan Hawa, maka dia pun segera masuk ke dalam kubah yang terbuat dari permata dan zabarjud. Mereka berdua ditutupi oleh satir yang terbuat dari sutra. Dan apabila Hawa berjalan-jalan di dalam istana, maka di belakangnya diiringi oleh bidadari yang tak terhitung jumlahnya itu. Tulis Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas. Muhammad bin Ilyas adalah salah satu sejarawan terpenting dalam sejarah Mesir modern.
Dia adalah saksi mata invasi Utsmaniyah ke Mesir, pernikahan Adam dan Hawa. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas menuturkan setelah Adam turun dari mimbar, dia duduk di antara para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia tertidur, karena di dalam tidur itu ada ketenangan bagi badan. Ketika tidur, dia melihat Hawa di dalam mimpinya, padahal Hawa sama sekali belum diciptakan. Dia pun tertarik kepadanya ketika melihatnya. Kemudian Allah keluarkan dari tulang rusuknya yang berada di sebelah kirinya. Dari tulang rusuk itu diciptakanlah Hawa sama seperti bentuk Adam. Allah menciptakan Hawa dengan seindah-indahnya dan memberikannya 1000 keindahan bidadari. Maka jadilah Hawa wanita tercantik di antara sekian wanita yang kemudian menjadikan anak-anaknya hingga hari kiamat. Dia memiliki 700 kepangan rambut, tingginya sebanding dengan Adam. Dia diberikan pakaian dan perhiasan dari surga, sehingga dia pun sangat bersinar. Karena mimpi itu, Adam pun terbangun dari tidurnya, dan ternyata dia pun mendapatkan Hawa yang telah berada di sampingnya dan membuatnya takjub. Adam pun mulai terasuki syahwat kepadanya. Maka dikatakan kepada Adam, "Janganlah kau lakukan itu sampai kau benar-benar membayar mas kawinnya." Adam pun kemudian bertanya, "Apa mas kawinnya?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Mas kawinnya adalah sholawat kepada nabiku dan kekasihku, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Adam pun bertanya, "Siapa gerangan Muhammad itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Dia adalah salah satu dari anakmu. Dia adalah nabi terakhir. Seandainya tak ada dia, tentu aku tak akan menciptakan makhluk." Selanjutnya Allah pun mengusap punggung Adam. Dari Adam, dia mengeluarkan keturunannya yang banyak sekali seperti debu. Ada yang putih, ada pula yang hitam, ada laki-laki, dan juga ada perempuan. Dia mengalirkan cahaya kepada mereka yang berasal dari cahayanya. Barang siapa menangkap cahaya itu, maka dia akan menjadi orang yang beriman, dan orang yang tak pernah mengambilnya akan menjadi orang yang kafir. Kemudian di antara mereka ada orang-orang yang mendapatkan cahaya yang berkilau. Adam pun bertanya, "Wahai Tuanku, siapakah mereka itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, "Mereka adalah para nabi dari keturunanmu, wahai Adam." Kemudian Allah pun mengawinkan Adam dengan Hawa. Itu terjadi pada hari Jumat menjelang sore hari. Oleh karena itu, disunahkan akad nikah dilaksanakan di hari Jumat. Menurut sebuah riwayat, Adam itu lebih menawan daripada Hawa. Akan tetapi, Hawa pun juga lebih lembut. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Ridwan, juru kunci surga, untuk mendekorasi sebuah gedung dan mendandani para wildan atau anak-anak yang ada di surga dan para bidadari. Kemudian Adam pun diberi kuda yang diciptakan dari minyak kasturi yang memiliki sangat harum baunya, dan juga diberi nama Maimun yang larinya cepat bagaikan kilat yang menyambar. Ketika kuda itu sudah di hadapan Adam, maka Adam pun segera menungganginya. Hawa diberikan unta dari surga yang di atasnya adalah huda dari permata. Kemudian Hawa pun segera naik ke huda yang ada di atas unta itu. Selanjutnya Jibril alaihissalam pun memegang kendali kuda. Mikail berjalan di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka membawanya jalan-jalan ke semua pelosok langit. Setiap kali melewat malaikat, Adam pun memberikan salam kepada mereka. Kemudian para malaikat itu pun berkata, "Betapa mulianya makhluk Allah yang satu ini." Hawa pun ikut bersamanya, tetapi dia menunggangi unta. Para malaikat membawa mereka berkeliling
Sampai pada akhirnya mereka datang ke pintu surga. Mereka berhenti sejenak di depan pintu surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Adam, "Inilah surgaku dan rumah kemuliaanku. Masuklah kalian berdua ke dalamnya, dan makanlah kalian berdua makanan-makanan yang juga banyak pula, yang berada di mana saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini, yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.